Halo semua, kembali lagi di Cikinesia Official. Di video kali ini kita akan bahas mengenai TPA Pepenas. Teman-teman yang mau ikut tes ini untuk keperluan lanjut studi S2 maupun S3 dan sebagainya tentunya sudah nggak asing lagi ya. Jadi di TPA Pepenas ini itu terdiri dari 3 subtes. Subtes yang pertama itu terdiri dari 90 soal, kemudian subtes yang kedua terdiri dari 90 soal juga, dan untuk subtes yang ketiga terdiri dari 70 soal. Untuk setiap subtesnya dikerjakan dalam waktu 1 jam. Jadi total yang kita butuhkan untuk mengerjakan TPA Bapenas adalah 3 jam. Sementara untuk total soalnya yaitu adalah 250 soal. Ketika kita berada di subtes 1, kita tidak bisa mengerjakan soal pada subtes 2 maupun subtes 3. Begitu pula ketika kita ada di subtes 2, kita nggak bisa balik ke subtes 1 dan kita juga tidak bisa mengerjakan subtes 3. Hal yang sama ketika kita berada di subtes 3, kita tidak bisa balik lagi ke subtes 1 maupun 2. Kemudian untuk rincian setiap subtesnya kita bisa lihat di binacipta.co.id. Untuk subtes 1 yaitu verbal terdiri dari kosakata 25 soal, padanan dan lawan kata 25 soal, analogi verbal 25 soal, dan pemahaman 15 soal. Total soal adalah 90. Untuk numerik, itu terdiri dari hitung-menghitung 25 soal, deretan bilangan 25 soal, komparasi kuantitatif 25 soal, dan soal hitungan itu 15 soal. Di subtes yang terakhir atau subtes yang ketiga, terdiri dari logika formal 15 soal, penalaran analitis 15 soal, penalaran keruangan 15 soal, dan penalaran logis 25 soal. Total soal adalah 70 soal. Untuk yang subtes 2 ini tadi 90 soal ya totalnya. Nah, di PDF ini kami udah susun sesuai dengan kisi-kisi yang ada di sini. Kemudian video ini kita akan bahas latihan 5. Jadi di latihan 5 ini yaitu mengenai soal TPA Pepenas. Untuk latihan 1 sampai latihan 4 itu tentang TPA PAPS UGM ya. Untuk latihan 5 di TPA Pepenas ini terdiri dari 250 soal yang akan terbagi menjadi beberapa part. So, stay tune ya. Oke, langsung aja ke soal-soalnya ya. Untuk nomor 1 sampai 25 itu tentang kosakata. Di dalam kosakata kita diminta untuk memilih kata-kata yang memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata yang dicetak dengan huruf kapital. Tentunya yang dicetak dengan huruf kapital itu adalah soalnya ya. Untuk nomor 1 di sini ada kata otoritas. Kita lihat di KBBI, otoritas di sini memiliki arti kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Atau bisa juga hak untuk bertindak, bisa juga kekuasaan wewenang, hak melakukan tindakan, atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Sehingga kata otoritas di sini memiliki arti yang sama atau paling dekat dengan kata wewenang ya. Jadi pilihan jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada kata koridor. Ketika kita cari di KBBI, koridor itu memiliki arti lorong dalam rumah, lorong yang menghubungkan gedung yang satu dengan gedung yang lain, tanah atau jalan sempit yang menghubungkan daerah terkurung, kemudian tanah yang menghubungkan dua bagian negara, atau jalur lalu lintas yang memiliki suatu negara yang melintas negara lain. Sehingga koridor di sini memiliki arti sama atau paling dekat yaitu dengan kata jalur yang B. Oke, lanjut. Soal nomor 3, di sini ada kata premium. Ketika kita cari di KBBI, premium itu memiliki arti hadiah, bisa juga premi, bisa juga premium itu memiliki arti yang bermutu atau berkualitas. Atau bisa juga kalau di dalam bensin yaitu bensin yang oktannya tidak tinggi. Jadi di sini kata premium itu memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata berkualitas yang delta. Lanjut soal nomor 4. Di sini ada kata konsesi. Untuk kata konsesi itu memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata kerelaan yang A. Lanjut soal nomor 5. Di sini ada kata sirkuit. Untuk kosakata sirkuit itu dia memiliki arti yang sama atau paling dekat dengan kata lingkaran. Pilihan jawaban yang delta. Lanjut soal nomor 6.
Baka, kita bisa cari di KBBI, baka itu artinya tidak berubah selama-lamanya atau abadi, kekal, sehingga pilihan jawaban yang Charlie, abadi. Selanjutnya soal nomor 7, imbas. Ketika kita cari di KBBI, imbas itu dia bisa gerakan atau aliran udara, bisa juga dorongan, akibat, bisa juga sebagai akibat pengaruh sesuatu yang lain. Kalau berimbas itu dia ada gerak atau pengaruhnya, ada akibatnya. Nah, sehingga imbas memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata pengaruh. Lanjut soal nomor 8, kriptografi. Ketika kita cari di KBBI, kriptografi itu artinya adalah penyelidikan tentang kode rahasia, bisa juga teknik yang mengubah data menjadi berbeda dari aslinya dengan menggunakan algoritma matematika sehingga orang yang tidak mengetahui kuncinya tidak akan dapat membongkar data tersebut. Jadi di kriptografi memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata rahasia. Lanjut soal nomor 9, eksaminator. Eksaminator itu memiliki arti penguji yang Lanjut soal nomor 10, implan. Implan itu bahan atau materi yang secara buatan ditempelkan pada suatu makhluk. Implan memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata menambah. Lanjut soal nomor 11, jahil. Jahil itu artinya bodoh yang delta ya. Kafi. Kafi itu artinya cukup. Bisa juga sempurna. Sehingga pilihan jawaban yang C. Lanjut untuk kosakata ratifikasi. Memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata pengesahan. Lanjut soal nomor 14, pakar. Pakar memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata spesialis. Nomor 15, latif. Latif memiliki arti halus, lembut, cantik, sedap, sehingga pilihan jawaban yang B. Nomor 16, porto. Kosakata porto memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata biaya. Nomor 17, supremasi. Supremasi itu merupakan kekuasaan tertinggi atau teratas. Pilihan jawaban yang C. 18, insinuasi. Memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata sindiran. Jadi insinuasi itu tuduhan tersembunyi, enggak terang-terangan, atau enggak secara langsung. Jadi dia berupa sindiran. Nomor 19, evokasi. Evokasi memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata penggugah rasa. 20, prominent. Prominent memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata terkemuka. Kalau kita cari di KBBI, prominent itu artinya terkemuka. Itu kalau ada orang, kemudian menonjol. Ini kalau tentang benjolan, tulang, dan sebagainya. Nomor 21, premi. Premi memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata uang hadiah. Nomor 22, purbawisesa. Purbawisesa memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata kekuasaan sepenuh-penuhnya. 23, kleptofobia. Kalau fobia sendiri itu artinya ketakutan yang sangat berlebihan. Kleptofobia itu fobia mencuri. Jadi dia ketakutan yang sangat berlebihan terhadap mencuri atau takut kecurian. Yang A. Nomor 24, virtual. Virtual memiliki arti nyata. Pilihan jawaban yang C. Nomor terakhir untuk kosakata di sini rasional. Rasional itu memiliki arti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Hingga rasional di sini memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata bijaksana. Selanjutnya, untuk nomor 26 hingga 50, ini mengenai padanan makna dan lawan kata. Untuk nomor 26 di sini ada kata harkat. Harkat memiliki arti derajat atau kemuliaan, taraf, mutu, nilai, harga, tenaga,
kekuatan, gerakan, sehingga padanan makna dari kata harkat yakni adalah taraf. Nomor 27, lawan makna. Lawan makna dari kata parsial. Untuk parsial sendiri itu artinya bagian dari keseluruhan. Sehingga lawan makna dari parsial di sini adalah komunal. Komunal sendiri itu dia artinya bersangkutan dengan komunal, milik rakyat atau umum. Jadi bukan bagian lagi, jadi dia merupakan keseluruhan. Lawan makna dari bagian dari keseluruhan ya keseluruhan. Jadi di sini lawan makna dari parsial adalah komunal. Nomor 28, padanan makna seloka, yaitu adalah sajak. Nomor 29, duktus. Duktus memiliki padanan makna dengan pembuluh. Nomor 30, enigma. Enigma memiliki padanan makna dengan kata teka-teki. 31, cuak. Cuak memiliki padanan makna takut. 32, paradoks. Paradoks memiliki padanan makna seolah-olah berlawanan. 33, nadir. Nadir memiliki padanan makna luar biasa. Nomor 34, jelu memiliki padanan makna kesal hati. Dongkol dia. 35, presiden. Presiden itu artinya telah terjadi lebih dulu. Sehingga pilihan jawaban yang B, pendahulu. Padanan makna flegmatis, yaitu bertemperamen lamban. Padanan makna dukan, yaitu warung. 38, Weda itu padanan makna dengan kata senior. 39, memuaskan. Lawan makna memuaskan, yaitu membenci. Lawan makna eklektik, yaitu tak pilih-pilih. Karena eklektik sendiri itu artinya bersifat memilih. Sehingga lawannya yaitu tak pilih-pilih. 41, lawan makna dari takzim, yaitu ta'ajuh. Takzim sendiri itu memiliki arti amat hormat dan sopan. Kemudian untuk acuh itu artinya peduli atau mengindahkan. Sehingga ta'ajuh itu artinya tidak menaruh perhatian atau tidak mau tahu. Ini untuk arti ta'ajuh. Lawan makna gegai, yaitu kuat. Karena gegai sendiri itu artinya dia tidak kukuh, tidak kuat. Sehingga lawannya adalah kuat. Lawan makna permanen. Untuk permanen sendiri itu tetap sehingga lawannya adalah sementara. Nomor 44, a priori. Lawan makna dari a priori yaitu a posteriori. A priori sendiri itu artinya berperanggapan sebelum mengetahui. Untuk yang a posteriori itu dia setelah diketahui. Lawan makna parasit yaitu konfusit. Karena parasit sendiri itu artinya dia benalu, pasilan, atau kalau orang itu hidupnya menjadi beban atau membebani orang lain. Untuk konfusit sendiri itu artinya tidak merugikan. 46, kabat. Lawan makna kabat yaitu longgar. Lawan makna stabil yaitu labil. Lawan makna militansi yaitu kemudahan. Karena militansi sendiri itu artinya dia menghadapi atau kesulitan. Jadi kesulitan itu lawannya adalah kemudahan. Lawan makna versus yaitu mitra. Lawan makna absurd yaitu masuk akal. Untuk absurd sendiri itu artinya nggak masuk akal ya atau mustahil. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 51. 51 sampai 75 itu mengenai analogi kata. Jadi di sini kita diminta untuk memilih kata yang sepadan atau serupa dengan hubungan kata-kata yang dicetak dengan huruf kapital. Untuk nomor 51 soalnya yaitu listrik, radio, televisi. Ini memiliki kata-kata yang sepadan dengan ban, mobil, motor.
Di sini listrik itu untuk menyalakan radio dan televisi sepadan dengan kata ban yang bermanfaat atau berguna untuk menjalankan mobil dan motor. Kesepakatan. Kesepakatan diperoleh dari keputusan bersama atau aklamasi. Sementara keputusan itu diperoleh kesepakatan bersama. Itu namanya adalah konsensus. Jenuh memiliki makna sama dengan penuh. Sama halnya dengan penting memiliki makna sama dengan utama. Jadi di sini pilihan jawaban yang E. Lanjut soal nomor 54. Analogi kata pohon daun. Oke, maaf ini harusnya dia kapital ya. Pohon memiliki sesuatu yang melekat padanya, yaitu daun. Sama halnya dengan mobil memiliki sesuatu yang melekat padanya, yaitu ban. Soal nomor 55, empirik fakta. Empirik itu berbicara tentang fakta, sama halnya dengan kualitas berbicara tentang derajat sesuatu. Lanjut soal nomor 56, kesepakatan konspirasi. Kesepakatan yang negatif menghadirkan konspirasi, sama halnya dengan kelompok yang negatif menghadirkan komplotan. Lanjut soal nomor 56, titik mosaik. Titik atau bercak itu pada mosaik, sama halnya dengan ada nada pada irama. Setir kemudi. Setir memiliki arti yang sama dengan kemudi pada mobil. Sama halnya kekang memiliki arti yang sama dengan kendali. Kendur artinya tidak erat pada ikatan. Sama halnya dengan kental artinya tidak cair pada kepadatan. Kancah memiliki makna yang sepadan dengan ajang. Sama halnya dengan kasta memiliki makna yang sepadan dengan derajat atau tingkat. Lagak berhubungan dengan perilaku yang menunjukkan kesombongan, kegagahan, dan lain-lain. Sama halnya dengan samar, berhubungan dengan perangai yang mempengaruhi pikiran perbuatan. Pembalap ada di sirkuit, sama halnya dengan petinju ada di ring. Singa membunuh atau memakan rusa, sama halnya antiseptik membunuh kuman. Padi beras nasi. Padi itu menjadi beras, beras menjadi nasi. Sama halnya dengan gandum itu menjadi tepung, kemudian tepung itu menjadi kue. Nomor 65, suara yang bergambar itu dinamakan film. Sama halnya kertas bertuliskan itu dinamakan buku. Nomor 66, buta tidak bisa melihat warna, sama halnya tuli tidak bisa mendengar nada. Pohon untuk berlindung, sama halnya kaki untuk melangkah. Beberapa bulan itu membentuk tahun, sama halnya dengan beberapa detik membentuk menit. Dongeng peristiwa. Dongeng itu menceritakan peristiwa, sama halnya dengan berita yang menceritakan tentang fakta. Nomor 70, kita dan saya adalah kata ganti yang memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meliputi orang yang berkata. Sama halnya dengan mereka dan dia, itu merupakan kata ganti juga yang memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tidak meliputi orang yang berkata. Nomor 71, mata, telinga, hidung, lidah adalah alat indera. Ada pengacara dan hakim dalam dunia hukum. Sama halnya dengan ada guru dan dosen dalam dunia pendidikan.
Bugil itu artinya tanpa pakaian, sama halnya gundul yang artinya tanpa rambut. Belajar itu tempatnya di kelas, sama halnya balap motor itu tempatnya di sirkuit. Soal terakhir untuk analogi kata, rumah bagian atasnya itu genteng ya. Untuk kepala itu bagian atasnya ada rambut. Selanjutnya di sini ada soal pemahaman, itu ada 15 soal dari 76 sampai nomor terakhir yaitu 90. Hal ini ditandai oleh banyaknya barang elektronik yang beredar di masyarakat. Pemunculan barang tersebut sudah sampai di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ada yang dikategorikan barang mewah dan ada pula yang dikategorikan bukan barang mewah. Oke, kita disuruh mencari kalimat kesimpulan untuk melengkapi paragraf ini. Kesimpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut yaitu adalah perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat. Oke, untuk soal pemahaman kita skip ya. Kita langsung ke subtes 2. Jadi buat teman-teman yang mau file PDF ini bisa cek di kotak deskripsi ya. Di subtes 2 ini terdiri dari 90 soal. Ada 4 kelompok soal ya. Waktu yang disediakan untuk subtes 2 ini yaitu 1 jam. Langsung aja ke soal hitung-menghitung. Untuk soal hitung-menghitung, ini ada di nomor 1 sampai nomor 25. Oke, langsung aja ke soal nomor 1 ya. 40 sama dengan 62,5% dari X. Dari di sini artinya dikali ya. Kita bisa tuliskan ulang 40 sama dengan 62,5% dari artinya dikali X. Ini 62,5% kita bisa ubah menjadi 62,5/100. 40 kita tulis tetap, ini dikali dengan X. 40 sama dengan atas kali 10, bawah kali 10. 62,5 kali 10 hasilnya adalah 625/100 kali 10, 1000 dikali X. Di sini teman-teman setidaknya harus hafal untuk pecahan istimewa penyebut 8 ya. Jadi untuk 1/8 itu dia sama dengan 0,125, 2/8 itu sama dengan 1/4 atau 0,25 atau 0,250, 3/8 sama dengan 0,375, 4/8 sama dengan setengah atau dia 0,5 atau 0,500, 5/8 sama dengan 0,625, 6/8 sama dengan, jadi naik tingkat 0,125 ya. Dari 0,625 kita tambah dengan 0,125. Jadi 6/8 itu sama aja dengan 3/4 atau 0,75 atau 0,750. Kemudian 7/8 sama dengan 0,750 kita tambah dengan 0,125. 7/8 sama aja dengan 0,875. 8/8 tentunya dia 1. Jadi di sini 625/1000 kita bisa ubah menjadi 5/8. 0,625 ini sama aja dengan 625/1000. Ini 40 kita tulis tetap. Kemudian ini dikali, kita tulis tetap kali X. Kita pindah ruas. Kalau teman-teman bingung, ini sama aja dengan 40/1. Ini X/1. Kita sisihkan X di sebelah kanan. 8 dikali 1, kita pindah ke bagian atas. 40 dikali 8 dikali 1, sorry. Ini akan sama dengan, ini per dulu ya. 1, kita tulis 1 dikali 5 di atas, pindah ke bagian penyebut. 1 dikali 5 sama dengan X. Kita sederhanakan. 5 dibagi 5, 1. 40 dibagi 5, 8. 8 dikali 8 dikali 1,
hasilnya adalah 64 per 111. 64 dibagi 1 hasilnya adalah 64. Sehingga di sini nilai dari X adalah 64. Pilihan jawabannya E. Oke, lanjut soal nomor 2. Manakah yang paling mendekati X? 3/4 dibagi 2/3 sama dengan X persen dari dikali 50. 3/4 pembagian kita ubah menjadi perkalian. Yang bagian ini 2/3 kita balik menjadi 3/2. Akan sama dengan X per 100 dikali 50. Kita sederhanakan, ini sama aja 50/1 ya. 50 dibagi 51, 100 dibagi 52. Kita sisakan X di sebelah kanan, sehingga selain X kita pindah ruas ke bagian kiri. 3 kali 3 kali 2 kali 1, kita pindah ke bagian atas, sehingga di sini dikali 2 kali 1 per 4 dikali 2. 4 kali 2, ini kali 1, pindah juga ke bawah kali 1. Kita sederhanakan, coret atas bawah karena angkanya sama. Sehingga di sini tersisa 3 kali 3, 9 per 4. Itu hasil dari X. 9/4 ini kalau kita ambil 8/4, 8/4 itu 2, sehingga untuk 9/4 itu 2, sekian. Itu adalah nilai dari X. Yang hasilnya 2, sekian yaitu yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Manakah yang mendekati dari 87,5%, berarti per 100, dibagi 0,53 kita ubah menjadi 53 per 100. Karena di sini belakang koma ada 2 angka, jadi di sini pernya 100. 87,5 per 100, pembagian kita ubah menjadi perkalian. 53 per 100 kita balik menjadi 100 per 53. Atas bawah ada angka yang sama, kita coret aja. Sebenarnya 100 dibagi 100 itu 1, 100 dibagi 100 itu juga 1. Jadi di sini tersisa 87,5 kali 1 ya 87,5 ya. Per 1 kali 53 berarti 53. 87,5 per 53 ini dia mendekati 1, sekian. Jadi manakah yang mendekati, yaitu yang delta. Lanjut ke soal nomor 4. Manakah yang paling mendekati? 0,000625. Ini kita bisa tuliskan menjadi 625 per, ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini angka nolnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dia per 1 juta ya. Dikali 1715. Ini akan sama dengan 625 per, kita pecah bagian penyebut ini menjadi 1000 dan 1000. 1000 dikali 1000 hasilnya 1 juta. Kemudian di sini kita kasih angka 1. 625 kali 1 tetap 625. Jadi di sini kita mengubah bentuk aja, hasilnya tetap bagian ini. Bentuknya berubah jadi ini. Dikali 1715. 625 per 1000 itu ada di bagian penyebut 8. Tadi kita udah bahas ya. Penyebut 8 itu ada 5/8. Itu sama dengan 0,625. Jadi ini teman-teman kalau bisa udah hafal. 0,625 itu sama aja dengan 625 per 1000. Sehingga 625 per 1000 ini kita bisa ubah menjadi 5/8. Kemudian ini dikali dengan 1 per 1000 dikali 1715. Ini artinya dia per 1 ya.
Sehingga di sini akan sama dengan 5 kali 1 kali 1715 per 8 kali 1000 kali 1. Ini akan sama dengan 5 dikali 1, 5 dikali 1715, hasilnya adalah 8575 per 1 dikali 88, 8 dikali 1000, 8000. Sehingga 8575 per 8000 dia akan mendekati 1, 1, sekian. Jadi pilihan jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 5. Manakah yang mendekati akar dari 64 per 7 dikali 9? Untuk 64 per 7 itu hasilnya 9, sekian ya. Karena 9 dikali 7 kan 63. Jadi di sini 9, sekian dikali 9. Jadi akar dari 9, sekian dikali 9 itu hasilnya mendekati 9. Jadi pilihan jawabannya A. Lanjut soal nomor 6. Yang paling mendekati 460,78 per 200 adalah di pilihan ganda itu angkanya terpautnya jauh-jauh. Jadi di sini kita bisa pakai taksiran aja. 460,78 ini kita bisa turunin menjadi 400. Kalau 400 dibagi 200 itu hasilnya adalah 2. Sehingga 460,78 per 200 itu dia akan mendekati 2. Atau hasilnya itu 2, sekian. Jadi pilihan jawaban yang B. Oke, lanjut untuk soal nomor 7. 33,33% dari 9 sama dengan X persen dari 20. Manakah yang paling mendekati X? Kita bisa tuliskan 33,33% menjadi 33,33% dari, artinya dikali 9 sama dengan X persen dari itu dikali 20. Untuk 33,33% itu artinya 33,33 per 100 dikali 9 sama dengan X persen, artinya X per 100 dikali 20. Kalau dibagi dengan 100 seperti ini, artinya dia nanti komanya ini akan maju ke depan. Nah, maju ke depannya sebanyak berapa langkah? Kalau di sini dia ada 2 0, berarti maju ke depannya sebanyak 2 langkah. 1, 2. Jadi nanti komanya di sini. Jadi 33,33 per 100 itu artinya sama aja dengan 0,3333. Dikali 9 akan sama dengan X 20 dibagi 21, 100 dibagi 25. Jadinya X per 5. Untuk 0,333 ini angkanya berulang, dia sama aja dengan 3 per 9. Atau 3 per 9 kalau disederhanain itu sama aja dengan 1 per 3. Jadi kalau ada angka yang berulang, itu penyebutnya adalah 9. Kalau berulangnya satu digit, seperti ini, itu 9-nya ada satu aja. Kalau berulangnya 2 digit, berarti penyebutnya 9-nya itu ada 2. Misal, 0,313131. Ini berulangnya 31, 31, 31. Jadi ini kita bisa ubah menjadi penyebutnya 99 karena dia berulang 2 digit. Untuk bagian pembilang, angka yang berulang itu tadi. Angka yang berulang adalah 31. Jadi 31 per 99 itu sama dengan 0,313131. Oke, kembali ke soal. 0,3333 itu sama aja dengan 3 per 9. Dikali 9 akan sama dengan X per 5. 9 dibagi 9, 1. 9 dibagi 9, 1. Kalau teman-teman bingung, ini bisa per 1 gini ya. Jadi bagian atas dibagi dengan bagian bawah atau disederhanakan. Kita pindahkan 5 ke ruas kiri.
Sehingga hasilnya 3 dikali 5 itu akan sama dengan X. 3 kali 5 adalah 15 sama dengan X. Sehingga di sini yang paling mendekati X adalah 15. Kalau teman-teman hitung menggunakan kalkulator, itu dia hasilnya adalah 14, sekian. Jadi yang mendekati adalah 15. Nah, di sini kan tadi ada perulangan. Nah, perulangan ini kita bisa buat pakai pecahan sehingga di sini hasilnya pas. Lanjut untuk soal nomor 8. Manakah yang paling mendekati dari operasi berikut? Akar 0,25 kita bisa ubah menjadi akar 25 per 100. Ini dia akarnya untuk keseluruhan ya. Jadi untuk 25 ya untuk 100. Jadinya ditulis yang lebih besar gini. Ditambah akar 64. Akar 64 itu adalah 8. Sebenarnya akar 64 itu plus minus 8. Tapi karena di sini kebetulan pilihannya positif, jadi di sini yang di dalam akar adalah positif. Jadi yang di dalam akar hasilnya positif. Nah, dari sini kita bisa langsung tebak nih, paling mendekati. Yang paling mendekati di sini ada 8 plus akar sekian. Akar 0,25 itu dia kurang dari 1. Jadi kemungkinan jawaban yang delta. Kalau kita mau hitung pastinya, untuk akar 25 per 100 kita bisa ubah menjadi akar 25 per akar 100 seperti ini. Akar 25 itu 5, kemudian akar 100 itu 10. Ditambah 8, 5 per 10. Itu sama aja dengan setengah. Jadi setengah ditambah 8 adalah 8,5 yang delta. Karena waktunya cuma sedikit, jadi kita bisa langsung aja untuk memilih jawaban tanpa kita harus menghitung pasti seperti ini. Kalau akar 0,25 itu hasilnya tuh kurang dari 1. Karena untuk hasilnya 1 adalah akar 1. 1 dengan 0,25 itu lebih besar 1. Jadi nggak mungkin hasil ini melebihi 9 atau sampai ke 9 tuh nggak mungkin. Jadi pilihan E pasti salah. Untuk pilihan A, B, C ini sangat jauh dari 8. Untuk akar 1 ini tadi hasilnya 1 ya. Oh iya, tambahan catatan setengah ini sama aja dengan 0,5. Jadi 0,5 ditambah 8 itu 8,5. Lanjut ke soal nomor 9. Manakah yang paling mendekati dari operasi berikut? Harga 10 faktorial, ini artinya faktorial ya, dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Paling mendekati dengan arti faktorial itu seperti apa? Teman-teman masih ingat nggak? Kalau ada 10 faktorial, itu artinya adalah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Nah, bisa juga ini dituliskan menjadi 10 kali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama aja dengan 9 faktorial. Jadi kita bisa langsung singkat. Jadi ini nanti untuk sesuai kebutuhan. Di sini soalnya 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Ini akan sama dengan 10 faktorial. Di sini ada 8 faktorial, berarti nanti kita hentikan sampai 8 faktorial. Jadi 10 faktorial itu sama aja dengan 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Dibagi 8 faktorial. 2 faktorial itu 2 dikali 1. Ini kita bisa hilangkan atas bawah karena sama. Jadi 8 faktorial dibagi 8 faktorial itu 1. 8 faktorial dibagi 8 faktorial itu 1. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Sehingga di sini hasilnya sisa 5 dikali 9. Hasilnya adalah 45. Yang B. Lanjut ke soal nomor 10. Diketahui 12 dibagi X kita bisa tuliskan menjadi 12 per X sama dengan 9 dibagi 21 kita bisa tuliskan menjadi 9 per 21. Kita cari hasil dari X, kita kali silang, 12 dikali 21 sama dengan 9 dikali X. Untuk 9-nya kita bisa pindah ruas ke kiri, kita bisa tuliskan menjadi 12 dikali 21 per 9 sama dengan X. Karena ini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Kita bisa sederhanakan 9 dibagi 3, 3
12 dibagi 3, 4. 3 dibagi 3, 1. 21 dibagi 3, 7. 4 dikali 7 hasilnya adalah 28. Jadi 28 adalah hasil untuk nilai X. 4 dibagi Y, kita bisa tuliskan menjadi 4 per Y. Sama dengan 3 dibagi 24, kita bisa tuliskan menjadi 3 per 24. Sama ya, kita kali silang. 4 kali 24 sama dengan 3 kali Y. Kita pindah ruas 3 ke kiri, karena perkalian pindah ruas jadi pembagian. 4 dikali 2, 4 dibagi 3. Akan sama dengan Y. 3 dibagi 3, 1. 24 dibagi 3, 8. 4 dikali 8, 32. Jadi hasil dari Y adalah 32. Yang ditanya adalah nilai yang paling mendekati nilai X kali Y. X kali Y itu akan sama dengan 28 dikali 32. Kita lihat pilihan gandanya, dia agak jauh ya. Jadi di sini kita bisa naikkan, turunkan. Misal 28 ini menjadi 30, kemudian 32 menjadi 30. 30 kali 30 hasilnya adalah 900. Jadi yang dekat sama 900 adalah E. Tapi kalau kita mau hitung secara pasti, 28 dikali 32 itu hasilnya adalah 896. Lanjut ke soal nomor 11. Berapakah 30% dari 10 per 6? 30% artinya 30 per 100, dari artinya dikali 10 per 6. Oke, di sini 3, 100 dibagi 10, 10. Kemudian 10 dibagi 10, 1. 10 dibagi 10, 1. Oke, di sini udah ada langsung jawabannya ya, yang C. 3 dikali 1 ya 3. 1 dikali 6 itu 6. Jadi hasilnya adalah 3 per 6. Lanjut ke soal nomor 12. Di sini ada clue ya. Teman-teman ingat kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu akan sama dengan A plus B dikali A min B. Untuk lebih mudah mengingatnya, ini kita ambil aja A min B. A min B kita ambil. Nah, kemudian kita tuliskan lagi tuh A, B. Setelah min di sini plus. Ini kan perkalian ya, jadi dibolak-balik itu sama aja. Ini dia sama. Dan tipe soal seperti ini tuh sering keluar, sering muncul. Jadi teman-teman ingat ya untuk persamaan ini. Ingat. 524 dibagi 2 hasilnya adalah 262. Ini ada kuadrat, kita tuliskan kuadrat. Min 476 dibagi 2 hasilnya adalah 238. Ini ada kuadrat, kita tuliskan kuadrat. Sehingga di sini hasilnya adalah, kalau lupa teman-teman bisa langsung aja ambil angka yang ada di sini, yaitu 262 min 238. Nah, kemudian kita tuliskan lagi tuh 262 dengan 238. Setelah min, di sininya plus. Ini akan sama dengan 262 dikurangi 238, hasilnya adalah 24 dikali 262 ditambah 238, hasilnya adalah 500. Sehingga hasil dari 24 dikali 500 adalah 12.000. Pilihan jawaban yang E. Lanjut ke soal nomor 13. 8,6 dibagi 0,2 kita bisa tuliskan menjadi 8,6 per 0,2. Untuk memudahkan, kita kalikan 10 untuk atas bawah untuk menghilangkan si koma ini. Ini komanya mau mundur nih, mundur berapa? Mundur 1 langkah. Sehingga kita kali dengan 10 untuk atas bawah atau untuk bagian penyebut dan pembilang. 8,6 dikali 10 hasilnya adalah 86 per 0,2 dikali 10 hasilnya adalah 2. 86 dibagi 2 akan sama dengan 43. Jadi pilihan jawaban yang D. Lanjut soal nomor 14. Berapakah akar pangkat 3 dari 8 kuadrat? Akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Ini teman-teman harus ingat bentuk-bentuk akar ya. Atau kalau nggak pakai bentuk-bentuk akar, teman-teman ingat untuk akar pangkat 3. Di sini akar pangkat 3 dari 8 kuadrat adalah 64. Itu hasilnya adalah 4.
Kalau menggunakan bentuk-bentuk akar, untuk akar pangkat 3 dari 8 kuadrat, kita bisa ubah menjadi 8 kuadratnya kita tulis tetap. Kemudian akar pangkat 3 itu artinya adalah 1/3. Kita ubah 8 itu menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 di sini ada kuadratnya, kita tulis kuadrat. Kemudian di sini ada sepertiga, kita tuliskan 1/3. Artinya di sini itu dia dikali. 3 kali 2 kali sepertiga untuk bagian pangkatnya. Sehingga di sini kita bisa sederhanakan 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1. Jadi tersisa 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4 yang B. Soal nomor 15. 10 dikali 50%, kita bisa tuliskan menjadi 50/100 dari, itu artinya dikali 1/5. 1/5. Kalau teman-teman bingung, ini 10 itu sama aja dengan 10/1. Karena berapapun yang dibagi 1 ya bilangan itu sendiri ya. Kita bisa sederhanakan 10 dibagi 10 1, 100 dibagi 10 10. 50 dibagi 10 5, 10 dibagi 10 1. 5 dibagi 5 1, 5 dibagi 5 1. Oke, udah yang paling sederhana ya. 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. 1/1 ya 1. Jadi pilihan jawabannya C. Ini kami buat seperti ini, barangkali nanti ada teman-teman yang bingung kalau misalkan hasilnya langsung ya. Tapi buat teman-teman yang udah expert, langsung aja jawab hasilnya adalah yang C. Langsung soal nomor 16. Berapakah 33,33% dari 25,7854? 33,33% tadi itu sama aja dengan 1/3 atau sama aja dengan 3/9. Ingat ya tadi. Karena di sini ada perulangan angka, jadi dia menyebut 9. Oke, langsung aja ya. Jadi 33,33% itu sama aja dengan 1/3 dari itu dikali 25,7854. Nah, di sini pilihan gandanya dia angkanya agak jauh ya. Karena angkanya agak jauh, kita bisa pakai pendekatan. Bayangkan untuk 25,7854 ini menjadi 25, sepertiganya ini tetap. 25 ini kita turunkan menjadi 24. Atau 24 dibagi 3. Itu dia adalah 8. Sehingga di sini pilihannya yang dekat dengan 8 adalah yang B. Atau di sini karena 3 dikali 8 itu hasilnya adalah 24, padahal di sini itu 25, sekian, sehingga hasilnya 8, sekian. Lanjut ke soal nomor 17. Akar dari 12/36 dikuadratin dibagi. Untuk yang 0,33 ini angkanya berulang ya. Ingat tadi kalau angkanya berulang, dia penyebutnya 9. Karena yang berulang adalah satu digit, yaitu 3, sehingga di sini 3/9. Jadi kita bisa tuliskan 0,33 kuadrat menjadi 3/9 kuadrat. Ini akan sama dengan 12 dibagi 12 1, 36 dibagi 12 3. Akar dari yang ini 1/3 kuadrat, ini dibagi 3/9 kita bisa sederhanakan menjadi 1/3. Ini ada kuadratnya, kita tulis kuadrat. Di sini akan sama dengan angkanya sama nih. Kalau angka sama di dalam pembagian, hasilnya adalah 1. Jadi di sini akar 1 itu ya 1. Jadi pilihan jawabannya A. Jadi catatan ya, kalau ada angka sama pembagian itu dia hasilnya adalah 1. Misalkan 37 dibagi 37 itu hasilnya adalah 1. 3A dibagi 3A itu hasilnya 1. 1, 2, 3 ABC dibagi 1, 2, 3 ABC itu hasilnya 1. Jadi kalau pembagian angkanya sama itu hasilnya adalah 1. Lagi misalkan AB pangkat 3 dibagi AB pangkat 3. Ini juga hasilnya adalah 1. Lanjut ke soal nomor 18. 12/48 dibagi 3/96.
Ini akan sama dengan 12/48. Pembagian kita ubah menjadi perkalian. 3/96 kita balik menjadi 96/3. 3 dibagi 3, 1. 12 dibagi 3, 4. 48 dibagi 4, 8, 1. 96 dibagi 48, 2. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Pilihan jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 19. Oke, di sini agak tricky ya karena komanya ini dia dekat, 7 komanya dia dekat. Bilangan akar yang mendekati akar 61 itu ada akar 49 dengan akar 64. Akar 49 itu 7, akar 64 itu 8. 61 ke 64 itu dia dekat ya. Karena dekat berarti yang dekat dengan 8. Yang dekat dengan 8 adalah yang D, 7,8. Jadi nilai terdekat dari akar 61 yaitu 7,8. Tapi di sini 7 dengan 8, 0,7 dengan 0,8 tuh deket ya. Jadi kalau teman-teman biar nggak ragu, kita bisa cek seperti ini. 64 dikurangi 49 itu berapa? 64 dikurangi 49 hasilnya adalah 15. Oke, kita hitung satu-satu ya. Akar 49, kemudian ada akar 50, akar 51, akar 52, akar 53, akar 54, dan seterusnya, akar 60, akar 61, akar 62, akar 63, akar 64. Akar 50 cara ngitungnya gimana? 49. 49 ke 50 jaraknya berapa? Jaraknya 1. Sementara tadi dari 64 ke 49 jaraknya adalah 15. Jadi 1/15 itu sama dengan berapa? 0,07. Sehingga di sini untuk akar 50 akan mendekati 7,07. Kita bisa cek di kalkulator. Tadi untuk 1/15 ya, 1/15 itu adalah 0,07. Kemudian untuk akar 50, oke hasilnya 7,07 sekian ya. Oke, kita coba cek untuk yang lainnya ya. Misal akar 54. 54 ke 49 jaraknya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini 5/15 sama dengan 1/3. 1/3 itu 0,333 sekian. Sehingga untuk akar 54 itu hasilnya mendekati 7,333 sekian. Kita bisa cek di kalkulator untuk akar 54. Akar 54. 0,348 ya. Mirip ya. Mendekati 7,3 sekian. Oke, sekarang kita coba cek untuk akar 60. 60 dikurangi 49 hasilnya adalah 11, sehingga di sini 11/15 itu sama dengan 0,7, sehingga akar 60 itu 7,7 sekian. Kita bisa cek di kalkulator akar 60. Hasilnya adalah 7,7 sekian. Oke, kita praktekkan ke yang soal ya, akar 61. 61 dikurangi 49, hasilnya adalah 12, sehingga di sini 12/15. Itu sama dengan 0,8. Karena kan 12/15 itu kalau disederhanakan menjadi dibagi 3 semua, 4/5. Nah, kalau pembagian 5 itu dia bertambahnya 0,2. Jadi kalau 1/5 itu sama dengan 0,2, kemudian 2/5 tambah 0,2 lagi, 0,2 tambah 0,2, 0,4. 3/5, 0,4 ditambah 0,2, 0,6. 4/5, 0,6 tambah 0,2, 0,8. 5/5 ya berarti 0,8 tambah 0,2, 1. Atau 5/5 kan memang 1. 6/5, 1 tambah 0,2, yaitu 1,2. Jadi kalau per 5 itu bertambahnya adalah 0,2. Sehingga di sini 12/15 akan sama dengan 4/5 sama dengan 0,8. Sehingga untuk akar 61 itu mendekati 7,8. Kita bisa cek di kalkulator untuk akar 61. Oke, 0,8 sekian ya. Oke, jadi sesuai ya pilihan jawaban yang delta 7,8. Oke, lanjut ke soal nomor 20.
Nilai yang paling mendekati dari 0,250 per 0,333 dibagi 0,125 per 0,167. Di sini teman-teman harus hafal untuk yang penyebut 8, 9, dan 6. 7 juga perlu dihafal. Perlu teman-teman ingat. Untuk menyebut 8 itu dia ada 1/8 sama dengan 0,125. Ini bertambahnya 0,125 ya. Jadi untuk 2/8 berarti 0,125 ditambah 0,125 yaitu 0,250. 3/8 0,250 ditambah 0,125 yaitu 0,375. 4/8 0,375 ditambah 0,125 yaitu 0,50. 5/8 itu sama dengan 0,5 ditambah 0,125 0,625. 6/8 itu sama aja dengan 0,625 ditambah 0,125 yaitu 0,75. 7/8 itu sama aja dengan 0,75 ditambah 0,125 yaitu 0,875. Nah, angka-angka ini teman-teman harus udah familiar ya. Kemudian untuk penyebut 9 ini mudah banget. Kalau 1/9 itu tadi dia 0,1111, 2/9 itu dia angkanya berulang yaitu 2, 0,2222, 3/9 dia angkanya berulang yang tiganya berarti 0,3333 dan seterusnya. 4/9 itu dia 0,4444, 5/9 itu dia 0,55556, 6/9 berarti 0,6666667, 7/9 berarti dia 0,7777778, 8/9 sama dengan 0,888888889. Kemudian untuk penyebut 6, 1/6 itu dia 0,166666667, 2/6. Ya berarti 0,167 ditambah 0,167. Atau 2/6 kalau disederhanakan kan 1/3. 1/3 itu 0,3333333. Kemudian 3/6, 3/6 itu sama aja setengah ya, atau 0,5. 4/6 itu dia sama aja dengan 2/3, yaitu 0,6666666666667. 5/6 itu sama dengan 0,8333333. Kemudian untuk penyebut 7, 1/7 itu sama dengan 0,143 dan seterusnya. Tapi untuk soal ini kita pakainya untuk penyebut 8, 9, dan 6. 0,25 itu yang ini ya, 28. 0,33333 itu yang ini ya, 3/9 dibagi 0,125 ini ya, 1/8 per 0,167 ini ya, 1/6. 2/8 ini ada pembagian, kita tulis menjadi perkalian. Kalau kita tulis menjadi perkalian, 3/9 ini dibalik menjadi 9/3. Kemudian dibagi 1/8, pembagian kita ubah menjadi perkalian, 1/6 kita balik menjadi 6/1. 3 dibagi 3, 1, 9 dibagi 3, 3. Atau 9/3 itu hasilnya adalah 3. 2 dikali 3, 6/8. Dibagi 1 dikali 6, 6. 8 kali 1, 8. Oke, angkanya sama ya. Tadi ingat kalau angkanya sama, artinya dia hasilnya adalah 1. Pilihan jawaban yang D.